Shalom, selamat pagi semua. Baik, sembari kita menunggu teman-teman yang lain, saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan sepanjang malam yang kita telah lalui. Tuhan telah menyertai kita, Tuhan telah menolong kita. Kalau kita ada sebagaimana ada, bukan karena kuat jaga kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan segera memulai ibadah kita, ibadah mezbah doa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu kalau Engkau telah menjagai, mengawali kami sepanjang malam ini Tuhan. Dan kalau kami bangun pada pagi hari tanpa kekurangan sesuatu apapun ya Tuhan, itulah bukti bahwa Engkau telah menyertai kami sepanjang malam hari ini Tuhan. Sebagai rasa syukur kami memulai ibadah mezbah doa ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang mengurapi kami, melayakkan kami untuk dapat menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Baik, kita akan memulai. Kita angkat pujian kasih akal-Ku sudah terbukti. Haleluya. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti ketika Ia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti ketika Ia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidup. Ku sembah Kau Tuhan. Mari kita ulangi dari awal. Haleluya. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti ketika Ia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan.
bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, glory bagi Bapa. Kasih-Mu telah terbukti Bapa. Engkau memberi anak-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan kami. Terima kasih. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Urapi kami, Roh Kudus jamah kami. Oh haleluya, haleluya, ajaib Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau telah terbukti kuasa-Mu, Allah yang tak pernah tinggalkan kami, Allah yang telah memperdamaikan kami dengan Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan kami. Haleluya. Sebelum kami melangkah untuk melakukan segala kegiatan kami Tuhan, kami rindu, kami menyembah-Mu, kami rindu bersekutu dengan Engkau di dalam roh dan kebenaran. Layakan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, aku percaya, aku percaya. Amin Tuhan. Berkat-Mu atasku
melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, kami bangga memiliki Engkau Yesus. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Terima kasih. Sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman Tuhan, Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau berkata, Tuhan, Akulah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai Engkau. Aku sama sekali tidak akan meninggalkan Engkau. Itulah firman-Mu bagi kami, Tuhan. Biarlah hari kami ini berjalan, Tuhan, melangkah bersama dengan Engkau. Kami tidak akan takut segala sesuatu dalam hidup ini, Tuhan. Asal Engkau di pihak kami, Bapa. Kami percaya. Haleluya. Haleluya. Baik, pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan renungan kita pada pagi hari ini dibawa oleh Bapak Evangelis Andreas Permana. Boleh hidupkan mic-nya ya, Pak? Pak Andreas, boleh hidupin mic-nya? Udah, Pak Andreas? Andre? Silakan, Pak. Shalom. Shalom. Ya, shalom. 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 Ya, selamat pagi semua. Jelas suara saya, Pak? Jelas. Jelas, Pak. Shalom. Ya, shalom. Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi. Pagi hari ini kita mengucap syukur, kita kembali di doa pagi. Suaranya ngedenging ya, Pak? Nggak jelas ya? Hah? Jelas suara. Suaranya nggak jelas ya? Jelas kok, Pak. Jelas. Suaranya jelas, Pak. Oke, pagi ini kita mau sharing sedikit firman. Saya mencatat 3 hal apa yang sering atau menjadi kebiasaan dari Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus ada di dalam dunia. Dan ini yang menjadi teladan kita dan teladan yang harus kita ikuti, harus kita lakukan, teladan yang harus, karena apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia adalah hal-hal yang luar biasa. Kita memasuki zaman yang baru, kita memasuki era yang baru di mana kehidupan kita hidup di dalam dunia ini bukan, tapi kita mempunyai satu pedoman yang sudah dilakukan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus
Waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia, dan hal yang sangat atau semua hal yang Tuhan Yesus lakukan adalah hal-hal yang luar biasa. Dan salah satu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah waktu dia mengajarkan doa Bapa kami. Ini adalah doa yang sangat sempurna. Menurut saya ini adalah doa yang sangat sempurna. Tetapi pagi hari ini saya tidak akan membahas atau mengupas tentang doa Bapa kami. Karena saya percaya kita semua sudah mengerti. Yang mau saya bawa pagi hari ini adalah 3 hal yang dilakukan oleh Yesus, atau 3 hal yang menjadi kebiasaan Tuhan Yesus yang dilakukan setiap hari, dan ini yang patut untuk kita contoh. Ini adalah ada 3 hal, ada begitu banyak hal, tetapi pagi hari ini karena waktu yang sedikit saya akan mengupas secara cepat 3 hal yang dilakukan oleh Yesus yang menurut saya wajib kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Amin. Amin. Yang pertama adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah berdoa seorang diri. Bahwa Yesus berdoa seorang diri. Kalau Yesus berdoa seorang diri, itu juga yang harus kita lakukan setiap hari. Yesus memberikan waktu secara khusus. Kalau Bapak Ibu kita semua mempelajari Alkitab, kebiasaan yang dilakukan oleh Yesus adalah dia mengundurkan diri. Sering kali dia mengundurkan diri di dalam kerumunan begitu banyak orang, dia menyendiri. Dan dalam penyendiri itu dia berdoa. Pagi-pagi sekali dia selalu berdoa. Amin. Ini menjadi satu kebiasaan yang bagus sekali, yang bisa kita praktekkan dalam hidup kita, yaitu kita hanya berdua dengan Tuhan. Saat kita berdoa, tentunya saat kita berdoa seorang diri, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Berdoa seorang diri bukan hanya sekedar kita berdoa, tetapi berdoa seorang diri adalah kita sedang berada di dalam hadiratnya Tuhan. Jadi apapun yang kita sampaikan dalam doa kita sendiri, mati, disalib, dan kembali ke surga, Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus juga berdoa untuk orang-orang yang menghina dia. Tuhan Yesus juga berdoa untuk orang-orang yang menolak dia. Jadi tidak ada keegoisan di dalam diri Tuhan Yesus. Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa kita juga berdoa. Kalau Alkitab mencatat juga berdoa mengasihi musuh-musuh kita. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh punya musuh. Orang lain boleh memusuhi kita, orang lain boleh menghina kita, orang lain boleh mengintimidasi kita. Tetapi kita nggak perlu untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Artinya kejahatan kita balas dengan kebaikan. Artinya kita harus berdoa bagi banyak orang. Kita harus berdoa bagi orang-orang yang kita kenal dan orang-orang yang tidak kenal. Itulah yang disebut dengan doa syafaat untuk begitu banyak orang dan untuk bangsa kita. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, secara cepat saya mau katakan bahwa berdoa, yang pertama doa untuk diri kita sendiri atau doa sendiri seorang diri. Yang kedua adalah berdoa untuk banyak orang, berdoa untuk bangsa negara. Yang ketiga adalah berdoa secara rutin. Kalau saya boleh garis bawahi atau saya boleh tambahin, yang ketiga berdoa secara rutin dan teratur. Ini yang diajarkan juga oleh Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus ada di dalam dunia. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah Tuhan yang hidup dan kita sudah berada di garis yang benar, kita sudah ada di dalam koridor yang benar. Jadi pagi hari ini saya sharingkan 3 hal kebiasaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat Dia ada di dalam dunia. Yang pertama,
dia berdoa seorang diri, dia berhubungan dengan Bapaknya secara pribadi. Dan ini yang harus kita lakukan. Kita juga berdoa seorang diri kepada Tuhan, merefleksikan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, saat Tuhan Yesus berdoa bagi banyak orang, bukan hanya berdoa untuk murid-muridnya, tetapi juga berdoa bagi orang-orang yang memusuhi, orang-orang yang mengintimidasi. Yang ketiga, berdoa secara rutin dan disiplin. 3 hal ini yang harus kita jalani, harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Jadi tidak ada alasan, sekali lagi tidak ada alasan, karena teladan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus adalah pendoa syafaat yang benar. Kalau dia adalah pendoa syafaat yang benar, maka kita pun sebagai pengikutnya harus mengambil bagian, harus ambil bagian mengikuti teladan yang Tuhan Yesus ajarkan. Amin. Demikian renungan singkat saya pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Gembala. Pak Gem. Kedengaran suara saya? Halo? Iya, iya. Kedengaran ya? Dengar, Pak. Soalnya ada masalah di wifi saya. Baik, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang sungguh indah dan luar biasa Tuhan, yang anak-Mu atau hamba-Mu yang telah menyampaikannya Tuhan kepada kami umat-Mu. Walaupun Tuhan sesaat Tuhan ada masalah di dalam koneksi internet ya Tuhan, tapi kami percaya firman-Mu ya dan amin ya Tuhan. Roh-Mu menuntun kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Bapak Andre ya Tuhan. Kiranya Engkau pakai dia menjadi Allah di tangan-Mu untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Dan banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Juga Tuhan pada kesempatan ini Tuhan kami naikkan syafaat kami di hadapan-Mu. Kami membawa seluruh jemaat GBI Kota Daud pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai Tuhan menjalankan segala pekerjaan dan aktivitas kami Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan Engkau Allah yang memberkati kami. Biarlah Tuhan kami memulai hari-hari bersama dengan Engkau. Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Baik hidup kami secara pribadi maupun dalam keluarga, bahkan kami di dalam berjemaat ya Tuhan. Bapa, kiranya semua apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu Tuhan pada hari ini, buatlah Tuhan berhasil dan beruntung ya Tuhan. Bapa, jauhkan mereka dari segala, oh Tuhan, mara bahaya dan kecelakaan Tuhan. Tetapi perlindungan kami hanya daripada-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, segala kuasa kegelapan, kuasa setan yang mencoba menghambat perjalanan kami sepanjang hari ini, kami tolak, kami ikat kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang mencukupkan segala keperluan kami Tuhan seturut dengan kekayaan-Mu. Kami tidak ragu dan gentar Tuhan menghadapi segala persoalan-persoalan hidup ini. Karena kami tahu Tuhan Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Tuhan, terima kasih, kami serahkan seisi rumah tangga jemaat GBI Kota Daud dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan anak-anak yang ada Tuhan, kalau mereka memulai untuk belajar secara online ya Tuhan di rumah masing-masing. Bapa, curahkan kepada mereka kepintaran dan kecerdasan Tuhan. Dan Engkau Allah Tuhan yang menuntun anak-anak kami supaya menjadi anak kesaksian bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Buatlah Tuhan keluarga kami semakin hari semakin takut akan Engkau, semakin memuliakan nama-Mu, semakin cinta akan Tuhan. Dan Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami menjadi umat yang tidak meminta-minta Tuhan, tetapi justru kami menjadi Tuhan saluran berkat
manapun kami berada ya Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini juga Tuhan, kami serahkan Tuhan anak-anak-Mu yang dalam keadaan sakit ya Tuhan. Bapa, kami bawa Inang Grace Marbun yang dirawat di rumah sakit ya Tuhan. Kami Tuhan minta kepadamu, jamah dia, sembuhkan dia Tuhan dari asam lambung ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk Inang Aritonang. Pulihkan Tuhan pita suaranya ya Tuhan, normalkan kembali. Bapak kami terlalu percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Inang Aritonang sudah dijamah, sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan secara khusus kami berdoa untuk Opung Sianipar Tuhan, yang dimana Tuhan dokter memvonis bahwa dia, oh Tuhan, terjangkit, oh Tuhan, COVID-19 ya Tuhan. Tapi kami tetap percaya Tuhan bahwa Engkau Allah sumber kekuatan kami. Engkau Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dan pada saat ini juga Tuhan kami mohon, biarlah kiranya Engkau angkat Tuhan. Oh Tuhan, COVID-19 ini di dalam tubuh Opung Noel Sianipar Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Dan juga kami berdoa untuk istri hamba-Mu, oh Tuhan, Bapak Andre ya Tuhan. Bapak terus Engkau berkarya atasnya. Segala kuasa kegelapan, kuasa setan, bahkan penyakit-penyakit yang dalam tubuh istri hamba-Mu Pak Andre. Kami tolak, kami ikat kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang menyempurnakan kesembuhan baginya. Juga Tuhan kami bawa bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan-Mu. Berkati bangsa kami. Engkau Allah ya Tuhan yang memulihkan bangsa kami. Tuhan kami, Tuhan tetap berdoa Tuhan. Untuk supaya COVID-19 ini, pandemi ini Tuhan. Segera berlalu dari bangsa kami Tuhan. Sembuhkan orang-orang Tuhan yang ada di rumah-rumah sakit Tuhan. Jamah mereka dalam nama Yesus. Presiden kami, wakil presiden kami Tuhan. Bahkan Tuhan seluruh jajarannya. Sampai ke daerah-daerah. Roh Tuhan memberikan kepada mereka Tuhan, oh Bapa roh yang takut akan Engkau, sehingga dapat memerintah bangsa dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Bahkan penegakan hukum untuk bangsa kami Bapa, biarlah Tuhan Engkau memberikan kepada mereka hikmat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap usaha dan pekerjaan umat-Mu, Tuhan berkati mereka. Berkati Ibu Aritonang, berkati Ibu Rio Tuhan, berkati oh Tuhan, oh Bapa, orang-orang yang ada di gereja Herni, Wati dan juga Ita Tuhan. Berkati Kapesta Tuhan. Berkati Pak Marcel Tuhan dalam segala usaha dan pekerjaannya. Tuhan Engkau tolong dia. Biarlah hari ini menjadi dia berhasil dan beruntung. Kami juga berdoa Tuhan untuk pekerjaan. Untuk oh Bapa Sidak Butar Tuhan. Berkati dia Tuhan Engkau tolong. Nyatakan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan proyek yang sedang dia tangani Tuhan. Dapat berlangsung Tuhan tanpa kekurangan satu apapun. Bahkan penjualan mereka yang ada Tuhan di Pondok Ungu dan juga Bapa di surga di daerah Harapan Elok, biarlah Tuhan segera Tuhan, oh Bapa dapat segera Tuhan laku Tuhan Yesus dan laku terjual. Dan juga hamba-Mu Bapa Adam yang ada di Pekanbaru, Engkau Allah yang memberkatinya, bukakan jalan bagi keluarga ini. Bahkan Tuhan dalam penjualan tanah dan rumah mereka, Tuhan kiranya Engkau Allah yang menyertai. Akhirnya pada pagi hari ini Tuhan kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan kami melangkah bersama dengan Tuhan dengan penuh kemenangan Bapa di surga. Terima kasih bagi-Mu, bahkan bagi-Mu lah segala kemuliaan, hormat, kejayaan, kemasyuran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memulai hari kami dengan ucapan syukur. Mari saudaraku kekasih dalam Tuhan, angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai mengawali keluar masukmu mulai pada pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus tak kembali menjemput kita saleh-saleh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Baik saudaraku kekasih dalam Tuhan, selamat pagi bagi kita semua. Saya mohon maaf tadi karena ada koneksi wifi first media saya di rumah jadi bermasalah, jadi terputus ya. Jadi nanti rekaman kita juga terputus nanti saudaraku kekasih. Nah, jadi sekali lagi selamat pagi bagi kita.
Dan sebelum kita menutup, kita berfoto sejenak ya. Jadi ya boleh ya bentar ya. Kita berfoto ya. Saya boleh ini 1, 2, 3. Oke ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, ya, oke, siap. Baik, selamat pagi bagi semua. Sukses selalu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, saya matikan ya. Ya Pak Dem. Iya, oke. Dari semua. Ibu Rio.